Kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Yang gak summit Dimas dong ya? Ya, berapa orang ya? Kita yang ikut 16. Ini treknya lumayan. Kalau bisa selang-seling ya, cewek cowok. Takutnya ceweknya susah. Karena jaraknya naik turun. Target 3 jam. Andre depan belakang, Andre. Andre depan deh. Saya belakang. Oke, yuk jalan Andre. Tuh. Oke guys, jadi kita sudah mau summit dan ini pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat di area pos 3 menuju ke summit di Puncak Pemancar ataupun di Puncak 7. Jadi ini kurang lebih perjalanannya di 1 jam dari pos 3 menuju ke Puncak Pemancar. Dan nanti buat teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak 7 bisa dilanjutkan melalui Puncak Pemancar. Buat teman-teman yang mau summit jangan lupa untuk membawa trackpole dan juga hand lamp karena ini benar-benar dua barang yang sangat dibutuhkan sekali buat teman-teman ketika tengah summit. Nah, jadi kita harus nge-track seperti ini jalanannya. Nah, otomatis kita sangat-sangat membutuhkan trackpole untuk menahan supaya enggak cedera di lutut. Dan juga teman-teman harus membawa lampu senter atau headlamp seperti ini supaya jalanan teman-teman bisa terlihat. Karena otomatis pasti ketika kita summit seperti ini, karena malam hari jadi pasti gelap gulita seperti ini. Jadi ini juga untuk penanda supaya teman-teman bisa mengenali rombongannya masing-masing. Beberapa alat dan juga logistik yang harus benar-benar persiapkan buat teman-teman yang akan summit selain trackpole dan juga hand lamp. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan jaket dan juga harus pakai sepatu. Dan jangan lupa teman-teman untuk membawa jas hujan karena alam tidak bisa diprediksi seperti halnya di pagi hari ini. Ini sudah berembun dan sepertinya ada rintik-rintik hujan dan kita sudah prepare sebelumnya untuk membawa jas hujan supaya nanti kita nggak kedinginan teman-teman pas sampai di summit di atas. Sekarang AA sudah sampai di pos 4 yang tadi sore kita sudah lihat jarak antara pos 3 dan pos 4. Nah ini dia AA sudah melewati area camp di pos 4. Nah ini tuh setelah kita menempuh trek kurang lebihnya di 20-30 menit perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Dan kita akan summit kalau kita ngecamp di pos 3 pasti otomatis kita akan melewati pos 4. Nah kita sudah melewati pos 4 dan ini treknya sungguh luar biasa, sangat-sangat menanjak. Jadi dipastikan teman-teman yang naik Gunung Merbabu via Tekelan ini benar-benar harus dipersiapkan fisik dan juga mental serta logistik dan juga peralatan. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti arahan dari ketua regu ataupun rombongan. Jadi teman-teman jangan sampai pergi ke arah trek yang lain. Kita harus selalu berada di jalur yang benar sesuai dengan trek dan kita harus mengikuti rombongan yang ada di depan. Seperti ini. Jadi kita harus mengikuti trek supaya kita nggak hilang arah dan kita pastikan bahwa kita aman dan juga sehat.
Jadi kalau teman-teman ada apa-apa, teman-teman langsung bilang ke ketua tim ataupun ke teman rombongan supaya bisa langsung dapat pertolongan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Aduh. Semakin curam dan ini benar-benar butuh effort dan tantangan tenaga yang luar biasa. Apalagi ini kabut benar-benar sudah datang dan dingin banget. Dan ini tuh sedikit rintik-rintik hujan yang bikin suasana jadi makin terasa dingin. Dan perlu teman-teman tahu untuk mengatur pernafasan, teman-teman harus benar-benar bisa mengatur pernafasan dengan baik. Jadi jangan terus naik dipaksa ketika teman-teman merasa perlu untuk mengatur pernafasan. Jadi teman-teman untuk berhenti terlebih dahulu beberapa saat untuk mengatur pernafasan supaya lebih baik lagi. Belum deres sih. Belum deres. Semakin ke atas dan ini semakin tajam tanjakannya, jadi semakin curam. Teman-teman benar-benar harus diperhatikan arah langkahnya. Dan kalau teman-teman merasa untuk butuh pengatur nafas, teman-teman harus berhenti di area yang sedikit datar. Jangan berhenti di tanjakan atau curaman seperti ini. Jadi kalau seperti ini teman-teman langsung lanjut sampai mencari area yang sedikit datar untuk mengatur pernafasan. Dan ini sudah gelap banget kabutnya dan luar biasa dinginnya. Dan ini gak kelihatan apa-apa teman-teman. Jadi benar-benar walaupun pakai lampu senter seperti ini gelap banget karena benar-benar kita tercampur dengan kabut dan juga dinginnya dari rintik-rintik di malam hari ini. Kenapa teman-teman diwajibkan untuk memakai sepatu, utamanya sepatu gunung seperti ini? Karena treknya itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita bertemu dengan trek-trek yang memang licin ataupun apapun, sepatu gunung ini bisa membantu kita untuk tetap bisa stabil dalam melangkah supaya kita nggak tergelincir ke bawah. Jadi benar-benar safety sepatu itu harus benar-benar teman-teman perhatikan. Apalagi untuk mendaki gunung-gunung yang memang tingkat ekstrim dan tingkat kesulitannya itu luar biasa seperti ini. Aman bang? Aman bang. Iya oke. Lanjut ya bang. Jalan tuh di belakang ada orang. Ayo. Guys. Kita sudah sampai di atas, tapi kita belum sampai ke puncak pemancar. Tapi dari sini, ini kita sudah terlihat lampu-lampu dari kawasan perkotaan ataupun pemukiman, dan juga dari senter-senter para pendaki yang tengah menuju ke puncak pemancar atau ke atas ini. Dan ini keren banget. Kabutnya langsung hilang teman-teman. Di sana kan? Makanya kita harus Trekpol aman, Vin. aman. Trekpol enggak bau. Apa ya? Warna merah bang? Sudah sampai di puncak pemancar dan langsung disambut dengan gerimis seperti ini. Jadi kita mau nggak mau harus memakai jas hujan. Seperti yang sudah AA bilang tadi, bahwasanya kita harus mempersiapkan jas hujan karena alam tidak bisa diprediksi. Ya seperti ini teman-teman. Jadi sudah sampai di atas, kita langsung disambut oleh rintik hujan-hujan.
Tuh kasih lihat itunya tuh. Kita ada di mana? Di mana? Di mana kita? Kita nih? lagi di puncak. Puncak Merbabu guys. Pancar. Pemancar ya. Pancar. Guys. Dadah. Guys, keren nih, keren, gokil. Walaupun tidak banyak gambar dan juga pemandangan yang bisa dilihat di puncak pemancar ini, karena kita langsung disambut oleh hujan di pagi hari. Jadi tetap bersyukur karena bisa sampai di puncak pemancar. Dan ini pengalaman yang luar biasa, yang keren banget, yang ada di dalam hati bisa sampai di puncak pemancar seperti ini. Dan sepertinya sampai puncak pemancar, jadi ada beberapa teman-teman yang memang melanjutkan perjalanan menuju ke puncak 7 di Gunung Merbabu. Tapi putuskan untuk pendakian hari ini di Merbabu ini hanya sampai di puncak pemancar. Lihatlah teman-teman, wah keren banget, wow, luar biasa, keindahan alam dari Gunung Merbabu yang begitu mempesona. Dan bersyukur banget ketika kita langsung turun dari puncak pemancar, cuaca mendadak cerah seperti ini guys. Gokil guys. Terima kasih ya Allah atas nikmat dan juga karunia yang telah Engkau berikan kepada hamba di pagi hari ini. Setelah kita berjalan kedinginan sampai kehujanan, terkena kabut di pagi hari, dan kita dihangatkan kembali oleh sang surya yang muncul dari arah ufuk timur. Dan ini luar biasa, keren banget, Masya Allah. Teman-teman harus menikmati keindahan alam dan juga bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kehidupan kita. Pelajaran yang petik di pagi hari ini adalah untuk mendapatkan sesuatu yang indah, yang sangat begitu dinikmati. Teman-teman harus penuh dengan perjuangan dan juga pengorbanan. Jadi pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu benar-benar nyata di pagi hari ini. Sehingga menyimpulkan bahwasanya bagi hari ini Allah memberikan kesempatan untuk bisa melihat keajaiban dunia, melihat hasil karya Allah yang Maha Kuasa, dan benar-benar ini luar biasa kerennya seperti ini guys. Dan itu adalah area camp kita di pos 3 dan ini pos 4. Jadi sebenarnya terlihat dari puncak pemancar ini teman-teman. Lautan awan terlihat di sana teman-teman, dan ini tuh objek foto terbaik dan video terbaik. Jadi sebenarnya lensa terbaik kita adalah mata kita sendiri teman-teman. Dan teman-teman harus merasakan keindahan Merbabu. Dan ini wajib banget teman-teman untuk datang ke Gunung Merbabu via Teklan ini. Setelah kita turun dari puncak pemancar, dan ini sudah sampai di pos 4 dan menuju ke pos 3 di area camp kita. Dan perlu teman-teman tahu, ini adalah trek atau jalanan yang semalam kita lewati pada saat akan summit. Kita sudah melewati pos 4 dan ini treknya itu sebenarnya kalau siang hari itu seperti ini. Jadi berhubung semalam kita gelap gulita, jadi benar-benar teman-teman harus bawa senter, itu wajib banget untuk bisa melihat kondisi jalanan atau trek yang akan dilalui sampai ke puncak.
Jadi buat teman-teman yang pemula ataupun belum ahli untuk trail trek di pegunungan, teman-teman harus berhati-hati pada saat turun. Jadi nggak perlu kita lari-larian ataupun merasa karena ini turunan jadi pengen buru-buru cepet-cepet sampai di camp. Dan itu tuh bahaya banget teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman tetap hati-hati, entah itu summit, naik gunung ataupun turun gunung, kita harus tetap hati-hati dan mawas diri. Karena sekali lagi alam tidak bisa diprediksi. Kalau kita bisa menghargai dan menghormati alam, maka alam akan menghargai dan menghormati dan juga menjaga kita tentunya. Masya Allah. Baiklah teman-teman, dari Gunung Merbabu, AA sampaikan terima kasih banyak untuk selalu menjadi penonton setia di YouTube Irfan Vlog. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, like dan juga komen positif untuk kita sama-sama membangun channel ini lebih baik lagi supaya kedepannya bisa saling berbagi pengalaman perjalanan, entah itu staycation, kuliner ataupun pendakian gunung, dan juga banyak hal-hal lagi yang mungkin akan AA bagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan salam dari Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Aduh.